Pemirsa, memasuki fase akhir ibadah haji 2025, pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025 setelah menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Armuzna. Dan untuk mengetahui informasinya, saya sudah tersambung dengan rekan Dimas Ginanjar, jurnalis Jawa Pos. Selamat malam Dimas, bisa disampaikan soal rencana pemulangan jemaah haji Indonesia pada 11 Juni Iya, besok. Itu dari kloter mana saja? iya, selamat malam Fani. Betul sekali, jadi memang tanggal 11 besok atau hari Rabu merupakan gelombang pertama untuk pemulangan jemaah haji kita dari Arab Saudi menuju Indonesia. Rencananya akan ada total 15 kloter yang terbagi menjadi dua lokasi penerbangan. 7 kloter pertama itu akan terbang dari bandara yang ada di Jeddah, termasuk juga ada 2 kloter yaitu dari Surabaya, yaitu SUB 1 dan SUB 2. Rencananya kedua kloter dari Surabaya ini akan mengangkut masing-masing 380 jemaah haji, sehingga totalnya akan ada 760 jemaah haji asal Surabaya yang besok sudah mulai terbang untuk pulang ke Indonesia. Sedangkan 8 kloter lainnya itu akan diterbangkan dari Madinah. Seperti itu kondisinya, Fani. Baik, Dimas, terkait soal isu safari wukuf berbayar, bagaimana tanggapan dari Kemenak soal hal tersebut? Ya, Kemenak sendiri tadi pagi sudah memberikan klarifikasi bahwasannya kalau dari Kemenak sendiri ada 2 pola safari wukuf yang dilakukan. Yang pertama adalah safari wukuf yang dilakukan oleh Kementerian Agama secara langsung. Nah, ini totalnya ada sekitar 500 jemaah haji yang melakukan safari wukuf menggunakan mekanisme dari Kemenak. Satu lagi dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Ini khusus bagi orang-orang yang dirawat di klinik kesehatan haji. Nah, namun dari 2 ini, Kemenak sendiri memastikan bahwasanya tidak ada pungutan terkait dengan safari wukuf. Nah, Kemenak sendiri menduga kemungkinan ada kesalahpahaman antara jemaah haji dengan pembimbing dari KPIH. Kesalahpahaman itu adalah seperti ini, mereka membayar sejumlah uang agar nanti bisa dibantu untuk safari wukuf kepada pembimbing KPIH. Padahal nama dia sebenarnya sudah masuk ke dalam mereka yang akan mendapatkan fasilitas safari wukuf, sehingga terkesan bahwasannya mereka membayar sejumlah uang itu untuk safari wukuf yang dilakukan oleh pembimbing, padahal tidak sama sekali. Nah, itulah ya klarifikasi yang dilakukan oleh Kemenak, bahwasanya memastikan sama sekali tidak ada pungutan apapun, bayaran apapun untuk pelaksanaan safari wukuf yang diselenggarakan oleh Kemenak pada puncak haji tanggal 5 Juni lalu, Fani. Baik, nah saat ini kan puncak haji telah terlaksana dengan baik, lalu bagaimana dan apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh para jamaah haji Indonesia di sana? Iya, saat ini memang betul sekali seluruh rangkaian utama dari ibadah haji memang sudah selesai. Sehingga bagi jemaah haji yang belum akan pulang atau yang masih lama berada di Mekah atau nanti Madinah akan mengalami ada proses, yaitu untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Misalkan mereka bisa melakukan umroh sunnah, misalkan untuk yang ada di daerah Mekah melalui Masjidil Haram. Lalu yang di Masjid Nabawi di Madinah mungkin mereka bisa melakukan ibadah arba'in seperti itu. Dan memang mereka akan menunggu sampai jadwal pemulangan tiba, Fani. Jadi berbagai ibadah yang nanti bisa dilakukan secara langsung oleh jemaah haji Indonesia sendiri. Nah, untuk mendukung itu, mulai hari ini juga bus sholawat yang biasanya wirawiri dari hotel yang ada di Mekah menuju Masjidil Haram juga sudah beroperasi. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan bagi jemaah haji kita untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram tanpa harus khawatir bingung naik apa, karena bus sholawat ini akan beroperasi selama 24 jam penuh dan tanpa ada bayaran alias gratis, Fani. Baik, terima kasih Dimas, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.